pas habis dari pondok, pulangnya keluarnya, aduh, gimana? tubuh rasanya kayak dihajar orang. Sakit semua. Kok bisa seperti gitu? Saya juga nggak paham. Gimana ceritanya gimana tuh? Gimana tuh Maris? Penjelasannya gimana? Maris barangkali bisa bantu menjelaskan itu. Yang seperti digebuk itu, yang gebuk siapa itu? Wah, kurang paham. Oke, selamat datang di channelnya Rasa Misteri. Di mana ada rasa, pasti ada misteri. Oke, kali ini sebenarnya saya mau cerita, tapi bukan cerita masalah kayak misteri di daerah sana atau misteri di daerah sini. Tapi saya mau cerita, sebenarnya bukan cerita tapi curhat. Kejadian yang saya alami sebelum kita syuting video ini. Tuh. Kejadian yang Mas Rizky alami sebelum mengadakan syuting ini. Ya, maksudnya sebelum kita bertemu atau gimana? Sebelum kita bertemu di sini, sebelum kita ngumpul intinya. Oh, berarti itu kita kejadian lebih dulu ya, kejadian zaman dulu ya, katakanlah gitu ya. Ya, bisa dibilang gitulah, Om. Oh iya. Yang jenengan alami sebelum kita jadikan tim ini itu semua video ini. Monggo Mas Rizky ditanya. Sebenarnya saya mau kesini itu sebenarnya kayak ada energi yang sebenarnya mau masuk, bukan sebenarnya bukan mau masuk, sebenarnya saya udah masuk sedikit, cuma saya itu aja, saya cuek aja lah intinya. Kan sebelum buat video ini kan tadi kan kita briefing dulu ya. Kalau kita briefing kan biasanya kan saya diem gitu. Kejadiannya itu tadi sebelum sampai berangkat ke sini. Ini cek kan tambah geram. Kopiku malah. Kipi ya Mbadi. Ya ora iso. Miring-miring apa? Ya wis sampai cerita aja. Ya itu tadi loh. Sebelum sampai berangkat sekali. Sebelum berangkat itu sebenarnya udah. Berarti bukan kejadian sebelum kita buat tim, tadi sebelum berangkat. Sebelum berangkat sebenarnya kejadiannya sekarang gitu. Oh, hari ini maksudnya. Iya, hari ini. Gimana? Sebenarnya kalau mau kesini kan ada energi yang mau masuk, tapi entah itu udah masuk, entah itu belum ya, saya belum tahu juga ya. Tapi yang saya rasakan memang ada sedikit yang masuk. Pas posisi briefing tadi. Kita di ruang depan tadi. Di ruang depan tadi kan mau briefing masalah pembuatan konten. Sebenarnya kalau saya kan biasanya diem anteng gitu ya, itu kan nggak bisa, saya mumet aja. Tidak ada usaha kenapa? Sebenarnya kan ada energi yang mau masuk, itu entah dari mana saya juga nggak tahu, tapi saya kenal energi itu. Mengenali energi tersebut. Dan kayaknya seperti hampir mirip kayak kodam, tapi bukan kodam. Itu apa itu kira-kira? Saya juga nggak tahu mendefinisikan energi itu energi apa. Soalnya energi itu udah ada dari saya kecil gitu. Oh, yang mendampingi sampean pasti. Iya. Kalau orang-orang biasanya sih bilang kodam ya Om ya. Bilang kodam. Nah, ketemunya kodam itu kapan? Nah, ini saya mau cerita sedikit. Pas panjang nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Bales. Iya. Monggo ceritakan. Gimana itu? Kan posisi kan masih di SMK kelas 1 kan umur segitu kan rasa penasaran masih tinggi. Dan saya mau tahu atau mau nyari tahu apa sih itu kodam, apa itu jin korin, apa itu kodok dan kodar. Kodok dan kodar kan artinya takdir. Nah, yang saya cari itu sebenarnya cuma satu, apa itu kodam. Gitu, akhirnya saya nyari guru spiritual yang dalam arti ilmu kejawen. Bentar. Itu kejadiannya waktu sampai SMK kan mulai tertarik dalam hal seperti itu. Iya. SMK itu apa sampai sudah merasakan sebenarnya sosok itu? Sebenarnya udah merasakan, tapi nggak bisa ngertiin itu sebenarnya sih apa gitu. Ya, zaman sudah tahu ada energi spiritual yang mendekati atau mau ikut, tapi sama nggak tahu. Ini apa sih cak gitu. Terus sampai mencari tadi itu. Baru saya mencari itu tadi, akhirnya nemu guru spiritual satu, namanya Yai Macan.
Iya macam. Kiai Itu orang asli. Orang ya, ini guru spiritual ya. Juluknya maksudnya. Panggilannya gitu. Kiai Macan. Kiai Macan. Terus gimana itu? Terus akhirnya saya sama beliau bertemu dan akhirnya saya menceritakan keluh kesah saya. Tadi ya. Saya sebenarnya ada kayak energi yang mau masuk tapi nggak tahu energi apa ini baik apa enggak, saya kan nggak tahu. Akhirnya sama guru spiritual saya dibukain mata batinnya, entah itu dibukain bener apa enggak saya juga nggak tahu, tapi yang saya alami memang saya bisa merasakan dan saya bisa melihat apa itu. Jadi setelah dibukakan mata batin itu ya Mas Rizky ini bisa tidak hanya bisa merasakan tapi bisa memvisualisasikan tadi. Iya, kelihatan tuh. Kelihatan. Nampil. Ketok. Gimana ceritanya? Waktu kelihatan itu. Waktu kelihatan itu habis puasa, kan habis disuruh puasa dulu. Oh, berarti lelaku dulu. Iya, lelaku dulu. Kan ibaratnya kita mau ngadep yang puasa kan, masa ya habis dari sawah kotor terus ngadep sama beliau kan ya nggak pantas gitu. Harus mensucikan diri satu, terus habis itu disuruh puasa tadi. Ya habis puasa terus pati geni atau apa nih ngaranya patilasan. Oh, patilasan. Pati geni. Puasa pati geni. Puasa pati geni ya, puasa pati geni. Sampai selesai itu. Sampai selesai itu baru kelihatan. Berarti habis puasa, habis pati geni langsung ngadep sama guru, terus akhirnya dibukain itu tadi. Kelihatan. Sosoknya seperti singo barong. Singo barong itu seperti reog. Kalau bahasa Indonesianya di dalam artikan singo barong itu reog. Reog itu kesenian itu. Ya, kesenian reog gitu. Kan di reog kan ada kayak reog ya. Terus yang kedua warok ya. Yang ketiga itu saya juga kurang paham ya. Kalau kalian tahu ya bisa dibenerin ya. Yang saya tahu cuma reog, warok, bujang ganong sama jatilan nih, sama kuda-kuda nih. Jatilan yang kuda lumping itu. Jaranan. Terus yang saya lihat atau yang kelihatan yang ngikutin nampak itu singo barongnya. Jadi reognya. Iya. Reog itu wujudnya seperti yang dalam kesenian itu ya, atau wujudnya seperti itu. Ya, maksudnya siluman atau bangsa spiritualnya itu wujudnya seperti reog itu atau gimana tolong? Kalau menurut sejarah itu kalau reog Ponorogo itu ada ceritanya sih Om, cerita sejarahnya. Cerita sejarahnya tuh ada satu kerajaan di mana dipimpin oleh manusia setengah siluman. Kerajaan spiritual yang di situ dipimpin oleh manusia setengah siluman. Yang wujudnya setengah manusia, yang kepalanya ini manusia harimau seperti reog itu ya. Itu kan memang kita lihat kesenian itu kan manusia terus kepalanya ya singo gitu. Terus gimana tuh? Dan raja ya rajanya itu, tapi rajanya itu terkenal sebagai tokoh antagonis atau tokoh jahat. Jadi raja singo barong itu tokoh yang jahat gitu ya? Iya, yang jahat. Itu yang ikutnya maksudnya? Nggak tahu juga Om. Ini ikut atau enggak saya juga nggak tahu. Cuma energi itu sering datang ke saya gitu. Saya juga nggak bisa menemani. Ya, sering mengiringi gitu. Iya. Kalau semacam ada masalah atau apa, dianya kayak mau masuk. Kayak saya lagi marah atau apa itu dianya kayak mau masuk. Gitu. Datangi gitu ya. Masuk itu maksudnya merasuki. Ya intinya sih seperti itu. Hampir mirip seperti itu. Jadi bukan hanya mendampingi ya. Menjaga juga kemungkinan bisa. Menjaga juga bisa. Soalnya tadi kan mau briefing bikin konten saya nggak bisa diem, kayak dianya mau keluar gitu, tapi nggak tahu apa energi yang mau ditantang atau nggak tahu juga intinya pokoknya dianya mau datang ke sini. Mau datang ke sini. Mungkin bisa divisualisasi atau diceritakan ketika dia dia hadir di sekarang dia hadir. Kalau sekarang energinya masih ada. Berarti ada di sini orangnya. Kan dulu kan saya kan ikut di Padepokan. Nah di guru spiritual kan berdiriin Padepokan. Nah kan saya ikut. Oh yang bukakan sampean tadi itu. Nah beliau juga mempunyai kesenian tarian reog Ponorogo. Oh. Nah di situ saya
di kalau bahasa Jawanya dicekeli atau dikasih apa ya, dicekeli apa jimat bukan di Raja bentuk raja apa dicekeli kayak bagian dalam kesini itu kan ada bagian-bagiannya. Yang bagian nabuh gamelan ada, terus yang bagian tugas. ada gitu ya. Ditugasi untuk yang nyekel Singobarong itu tadi, yang reoknya tadi. Berarti sampean megang reok itu? Iya. Ada waktu itu sampean mengenalnya sebelum mengenal guru spiritual ini ya? Iya, belum. Sebelumnya kan? Sebelum. Nah, setelah situ ternyata yang ikut sampean Singobarong. Terus sampean diberi tugas atau dibagi jatah dalam kesenian itu yang megang reoknya itu, yang itu kan digigit itu tuh? Ya digigit. Iya. Memang kekuatannya di rahang. Berarti sampean gigit barang sak mono gedene kuwi. Kayak gigit apa ya kalau saya bilang tuh? Kayak gigit kayu kalau saya bilang memang kayu. Kan memang kayu. Tapi beratnya gimana itu kalau kan berat sekali itu? Berat memang. Sebelum kan itu ada kayak namanya sesi pembukaan. Maksudnya sesi pembukaan, sesi pengisian tenaga dalam. Sebelum diisi itu udah berat sama saya, bahkan nggak kuat narik. Ritual sebelum dilakukan ritual itu beratnya nggak kuat narik ya? Iya, setelah dilakukan pembukaan itu tadi, ritual pembukaan, akhirnya kuat. Dan ringan dong, nggak berat sama sekali. Ini cengol apa ini namanya? Di leher belakang ini enggak? Iku sadar, posisi sadar. Tapi kata teman-teman selang beberapa menit gamelan di tabuh, nah itu kata teman-teman saya nggak sadar, udah gini, udah nari. Tapi yang saya rasain ya cuma badan gerak sendiri aja, nggak kayak kerasa berat atau apa ya, enjoy aja gitu loh, nikmatin suara gamelannya tadi, mengikuti irama gamelan yang ditabuh. Apalagi sulingnya tadi, kalau orang yang bisa ngerasain loh, yang punya tenaga kayak gitu. Kalau orang yang bisa ngerasain atau orang yang punya kayak tenaga gitu, suling itu ibaratnya tenaga bagi kita. Semakin kenceng sulingnya atau semakin enak iramanya, semakin bergerak menuruti ikutan irama, mengikuti aliran irama tadi. Tapi yang lebih kenceng di sulingnya ya. Sedangkan gamelan hanya hanya mengiringi gitu aja. Apalagi kedengar suara pecut, tambah gini om. Gitu ya. Jadi sampai malah nggak merasakan berat sama sekali, tapi serasa enjoy menikmati itu, dan goyang kayak orang itu ya. Nari. Kalau sudah minum pil terus godak terus gitu ya. Macam gitu itu. Iya. Ya nggak sama lah om. Nggak sama lah. Masalahnya kalau itu kan harus didorong. Kalau ini kan sampai nggak pakai gitu, tapi sudah bisa menjiwai gitu. Lah pas tadi di sini kan di tetangga sebelah kan ada yang punya hajatan om. Tadi kan muterin lagu kayak Jatilan. Jadi itu kayak gini aja, mau kayak tadi di video percobaan sampean goyang itu karena itu kan, termasuk di ruang depan tadi sampai numeknya itu karena itu kan, karena ada energi yang masuk yang seolah-olah mau membangkitkan selera sampean untuk itu. Ini kalau ada rapnya mungkin sampean cakot langsung ya. Udah nggak sadar ya. Tapi saya mencoba om, sebenarnya saya mencoba untuk menghilangi itu. Disape gitu ya, nggak ngereken gitu. Gimana caranya itu? Ya cuek aja om. Tapi yang kan ada beberapa guru spiritual yang menjadi guru sampean yang dalam arti di agama kita kan kayak gitu kan nggak boleh, itu kan termasuk dalam jin kan ya om. Itu kan kita sama saja dengan bersekutu dengan jin, nggak boleh. Jadi intinya saya kepingin ngilangin itu. Dan sampai sekarang masih proses menghilangkan itu. Sudah mulai berarti? Sudah mulai spiritual yang kedua itu untuk proses menghilangkan itu. Dan makanya kalau saya lagi kayak agak emosian itu bawaannya dianya mau keluar aja. Mempengaruhi emosi nggak? Mempengaruhi om. Mempengaruhi berarti sikap antagonisnya dia terikut. Iya, ikut kan Singobarong itu antagonis. Berarti sampai jadi keras, marah gitu, emosional jadi meninggi gitu. Dan itu dampak dan efeknya biasanya mempengaruhi lingkungan. Jadi orang-orang sekitarnya itu akan
apa ya, bergetar dengan getarannya itu aja? Enggak selalu sih Om. Cuma waktu tertentu saja. Waktu tertentu saja sama orang tertentu saja. Yang tahu kalau yang saya maksud orang tertentu, yang orang yang mempunyai kayak tenaga kemampuan seperti itu, dia tahu kalau saya sebenarnya ada yang mau keluar gitu. Oh, yang tahu. Enggak, maksudnya ini loh. Misal jenengan bertemu dengan seseorang ya, misalnya ada permasalahan, kan dia kan mau merasuk. Iya. Nah, ketika dia merasuk itu kan otomatis energinya itu akan mempengaruhi, walaupun dia enggak bisa melihat toh, dengan bentakan sampai atau itu kan otomatis dia akan merasakan seperti itu ya. Daya energinya itu kan bisa sampai tersampaikan, meskipun dia mungkin orang jadi takut atau apa kan, gitu seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Ya, tapi sekarang saya coba untuk menghilangkan itu ya, enggak, karena dampaknya di diri saya sendiri Om sebenarnya. Mungkin lingkungan sampean juga terdampak, termasuk orang yang sampean ketahui tadi mungkin. Alhamdulillah ini sudah mulai ke guru spiritual yang tadi ya, sudah mulai sampean datangi, dan ada efeknya enggak kira-kira? Ada Om. Gimana efeknya setelah sampean? Kayak kemarin aja ya Om, habis dari guru spiritual yang di pondok. Ya, di pondok lah gitu. Gimana? Itu ada kejadian sebenarnya Om. Gimana? Mau masuk di pondok itu auranya sangat dingin, tentram, damai, adem ayem gitu. Pas habis dari pondok, pulangnya keluarnya, aduh. Gimana? Tubuh rasanya kayak dihajar orang. Sakit semua. Kok bisa seperti gitu? Saya juga nggak paham. Gimana? Ceritanya gimana tuh? Gimana tuh Om Maris? Penjelasannya gimana? Maris tadi bisa menjelaskan itu. Yang seperti gebui itu, yang gebui siapa itu? Wah, kurang paham. Siapa rasanya? Sama bagian kelamben. Tameng. Oh. Iya. Mungkin Mas Aris bisa menambahkan arti cerita saya tadi. Apa enggak perlu ditambahkan? Dari tameng kan, mau namanya. Ya. Itu aja sih sebenarnya pengalaman. Gimana tuh yang setelah sampai keluar dari pondok tadi, kan sampai merasa seperti diajar tadi? Ya itu tadi. Apa kekuatan energi positif dari pondok itu masuk kayaknya mempengaruhi jiwa atau kekuatan spiritual yang selama ini ingin ikut kenjenengan itu, atau gimana? Menurut sampean? Menurut saya sih energi yang dari pondok itu positif itu masuk, makanya kan bentrok sama yang ada di dalam tubuh, jadi memberikan perlindungan atau perisai gitu. Iya, macam gitu, kemungkinan seperti itu. Ada nggak perasaan ada seperti apa, gemeter atau semriwing atau mendengar sesuatu mungkin yang bisa diceritakan, atau apa yang jenengan alami setelah sampean merasa dikepui itu loh? Enggak sih Om. Enggak ada ya? Enggak. Ya cuma itu tadi, tubuh rasanya kayak habis dihajar orang itu aja. Tapi habis itu jadi kayak lebih tenang, lebih bisa mengontrol emosi gitu. Di rumah terus gimana? Apa efeknya ya? Itu capek kabeh apa? Capek, pastinya capek, loro kabeh. Sampai berapa hari? Satu hari. Jadi selama 1 hari pulang dari pondok itu sampai merasa segitu kan? 1 hari full. Dan kemungkinan cuma itu aja yang saya bisa bagikan ya, atau bisa saya sharingkan. Sekitar pengalaman jenengan semenjak SMK, terus kemudian datang menemui guru spiritual, dan ternyata itu yang jenengan alami, terus sekarang ingin istilahnya apa ya, nyapih ya, atau menghilangkan itu dengan mulai datang ke pondok pesantren tadi ya, efeknya seperti itu. Dan mudah-mudahan Mas Riki kelanjutannya bisa lebih menenangkan, amin, dan lebih memberikan berkah untuk diri dan keluarga. Nah itu juga satu keberkahan tersendiri. Kodoknya lewat. Mungkin itu saja. Ada tambahan lain? Nggak ada? Mas Aris, monggo. Tambahannya buat teman-teman jangan coba-coba main-main dengan kodam ya. Kenapa? Karena efeknya seperti yang Mas Rizky alami tuh. Pembawaannya itu gelisah, terus sering melamun, terus lagi amarah. Soalnya amarah kan ngamuan begitu. Iya, gampang bersinggung. Ini hitungannya saya ada gurunya loh.
kalau seandainya nggak ada guru nyari kodam sendiri wah bahaya loh Mas ya. Malah bahaya loh hitungannya karena ya. nggak ada yang mengontrol itu. Ya ada teman yang seperti itu. Temennya Mas Haris maksudnya. Gimana? Gak ada gurunya, akhirnya dia bukan gila sih. Orang lain anggapnya gila, tapi karena dia punya sesuatu sih nggak bisa kita lihat, terus dia sering menjelaskan, akhirnya orang lo gendeng. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi dia menjelaskan barang, menjelaskan ke orang. Iya. Nah orang sih dijelaskan orang awam, akhirnya ya wis dikira orang ada. Tapi waktu itu bawaannya itu marah-marah, salah satu tampaknya gelisah. Jadi pesannya untuk teman-teman mungkin yo meskipun itu ada gurunya ya guys, tapi yo memang di kesenian itu memang ada hal-hal seperti itu. Tapi buat teman-teman sing dari nasabe, dari keturunan yang nggak pakai, yo sebaiknya hati-hati. Soalnya itu bagaikan pisau bermata dua. Satu ke objek tapi satu ke diri sendiri. Gunakan baik ya baik, di saat yang menggunakan nggak bisa mengendalikan ya jadinya buruk, nggak baik. Kayak bumerang itu kena diri sendiri. Iya, bisa jadi. Jadi tergantung tinggal cara kita mengontrol emosional kita aja. Jadi mungkin untuk PR Mas Rizky ya mungkin selanjutnya bagaimana cara kita mengontrol hawa nafsu. Nafsu itu kan banyak sekali macamnya. Kita pengen minum itu kan itu juga termasuk nafsu. Karena minum apa? Keinginan. Minum apa? Kopi. Minum kopi. Kita pengen merokok ini termasuk bagian nafsu juga. Jadi nafsu itu banyak jenisnya. Jadi mungkin lebih ke arah pengendalian diri. Pengendalian diri ya. Maksud sih manusia yang lebih mulia pengen dikendalikan hal-hal yang sesuatu. Tapi nyender aku tahu. Jadi intinya itu tadi, belajar mengendalikan hawa nafsu dengan upaya, dengan banyak cara mengendalikan banyak nafsu. Jadi kalau bahasa kerennya itu mula-mula kita bentuk kebiasaan kita, maka lama kelamaan kebiasaan kita yang akan membentuk kita. Jadi kalau misalkan kebiasaan kita marah-marah, maka karakter kita ini karakter orang yang pemarah. Tapi kalau kita terus belajar sabar, ya akhirnya menjadi karakter yang sabar. Menghapus karakter yang marah. Karena perang yang paling besar, yang paling berat itu adalah melawan diri kita sendiri. Jadi musuh terbesar itu bukan orang lain atau siapa-siapa ya, tapi cenderung pada diri kita sendiri. Mungkin itu aja Mas Haris yang bisa disampaikan. Tetap ya ditutup Mas Haris, monggo silakan. Atau saya yang nutup? Ada yang datang, Cik Mbak Dia aja yang nutup. Oke. Yang ada yang Haris merasakan sesuatu yang lain tadi, jadi saya yang menutup acara ini. Terima kasih atas atensinya ya. Dengan video-video kita bisa lanjutkan lagi dengan video yang lain. Nanti kita ketemu lagi. Silakan komen apabila ada pendapat atau apa yang perlu disampaikan ke kita. Subscribe, like, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya di channel kita Rasa Misteri.